Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih pada surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Sampai pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu ya berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Jika dikatakan kepada kalian berdirilah kalian, maka berdirilah, bersegeralah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kaum mukminin melakukan suatu perbuatan yang mendekatkan mereka satu dengan yang lainnya, yaitu memberi kelapangan kepada yang lainnya. Yang sebelumnya Allah melarang perbuatan yang bisa membuat mereka saling bermusuhan, saling suudzon, yaitu najwa, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, innama najwa minasyaitan. Sungguhnya najwa, bisik-bisik adalah dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman menjadi sedih. Maka setelah Allah melarang najwa, Allah menganjurkan sesuatu yang bisa mengikat hati-hati di antara kaum mukminin, yaitu hendaknya melapangkan bagi yang lainnya. Tatkala mereka di majelis, kemudian majelis masih lapang, maka hendaknya mereka melapangkan untuk teman-temannya yang terlambat datang sehingga bisa duduk di majelis bersama mereka. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Pertama Allah mengatakan, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, ya, maka sebagian ulama seperti Al-Alusi mengatakan idza qila, jika dikatakan, maka tidak disebutkan siapa yang menyuruh, siapa yang mengatakan, memerintahkan untuk berlapang. Oleh karena siapapun yang mengatakan, maka hendaknya kalian melapangkan majelis buat yang lainnya. Jangan melihat kepada siapa yang mengucapkannya. Tapi kata Allah, jika ada yang mengatakan kepada kalian, lapangkanlah majelis, maka lapangkanlah. Bisa jadi yang menyuruh orang dihormati, terkadang orang biasa mengatakan tolong dilapangkan, maka kalian hendaknya tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kepada siapa yang mengucapkannya. Idza qila lakum tafassahu, hendaknya kalian melapangkan, yaitu melapangkan maksudnya kalian rapat-rapat supaya yang lain lapang bisa masuk untuk duduk bersama kalian. Disebutkan oleh para ulama
ada beberapa pendapat di antara mereka tentang sebab nuzul ayat ini, namun di antaranya disebutkan oleh Al-Qurtubi misalnya rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di majelis beliau, kemudian orang-orang sudah merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada beberapa orang para peserta perang Badar yang Nabi mencintai mereka karena mereka memiliki keistimewaan. Perang Badar tidak sama dengan perang-perang yang lainnya. Orang yang ikut perang Badar diberi gelar Al-Badri, yaitu orang yang pernah ikut perang Badar, ya. Ulan Badri. Beda dengan perang-perang lainnya, enggak ada yang ikut perang Uhud dikatakan Uhudi, orang ikut perang Khandaq dikatakan Khandaqi, ya. Makanya Allah menamakan perang Badar dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda. Karena itu perang istimewa dalam Islam. Maka para sahabat bertingkat-tingkat. Di antara sahabat yang paling mulia adalah orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Rupanya waktu Nabi duduk di majelis sudah penuh, ada beberapa sahabat yang ikut perang Badar ingin masuk enggak bisa. Ingin masuk enggak bisa. Maka Nabi kemudian berkata, "Wahai fulan, tolong berdiri maju sedikit biar si fulan bisa masuk." "Wahai fulan." Akhirnya Nabi suruh fulan, tapi yang disuruh juga agak berat, ya. Karena mereka ingin dekat kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Jika dikatakan kepada kalian merapat, ya, supaya yang lain bisa lapang, bisa masuk, maka merapatlah, niscaya Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Fil majalis, di sini ada dua qiraah, ya. Qiraah yang dalam Al-Quran kita seperti ini, ya, dalam sighah jamak, itu majelis-majelis. Dalam qiraah yang lain, ya, fil majlisi. Fil majlisi dengan mufrad, ya. Tunggal. Jadi ada dua qiraah. Dalam qiraah yang kita sering baca, qiraah dari Asim, riwayat Asim, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi." Jika dikatakan kepada kalian untuk merapat di majelis-majelis, maka rapatkanlah untuk memberi kelapangan kepada yang lainnya. Tapi dalam sebagian atau banyak qiraah, justru banyak qiraah dengan fil majlisi. Sehingga mereka berkata, kalau majelis jelas, ya, memberikan faedah keumuman. Majelis apapun yang merupakan majelis kebaikan, maka hendaknya kalau dikatakan lapangkanlah, maka hendaknya kalian beri kelapangan. Ya. Meskipun sebabul wurudnya tentang majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini dibawa kepada makna umum. Nah, al-majlis di sini, alif lam di sini, kalau pada qiraah yang kedua, maka ada dua penafsiran, ya, bisa jadi alif lam di situ namanya lil ahad atau lil ahdiyah, dan bisa alif lam lil istighraq. Apa bedanya? Bedanya kalau lil ahad artinya yang sudah diketahui. Misalnya dalam majelis tersebut, kalau kita bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan tersebut. Kalau lil istighraq maknanya adalah seluruh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana" itu mufrad, sungguhnya manusia itu. Tetapi kalau diterjemahkan sungguhnya manusia itu, terjemahannya kurang pas. Karena al-insan, alif lam di situ adalah lil istighraq, sehingga kalau diterjemahkan harusnya sesungguhnya semua manusia. Paham? Sesungguhnya semua manusia. Yang menunjukkan lil istighraq atau lil jins boleh, ya. Tetapi kalau ada alif lam dengan makna al-ahad, itu maksudnya diterjemahkan dengan tersebut. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa asa fir'aunur rasula." Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian kata Allah, "Fa asa fir'aunur rasula." Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut. Alif lam di situ bukan diartikan Fir'aun bermaksiat kepada seluruh rasul. Karena alif lam di situ adalah lil ahad, maka artinya maka Fir'aun pun bermaksiat kepada rasul tersebut. Jadi kalau dimaknakan alif lam lil ahad, maksudnya adalah majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi kalau lil istighraq berarti semua majelis kebaikan. Namun tafsir kedua tidak ada beda seandainya kita maknakan alif lam kepada alif lam al-ahad, maka dikiaskan kepada majelis Nabi. Semua majelis kebaikan maka hukumnya sama meskipun pembicaraannya berkaitan dengan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dikiaskan seluruh majelis-majelis yang bawa kepada kebaikan, maka jika dikatakan dalam majelis tersebut rapatlah untuk beri kelapangan kepada yang lainnya, maka hendaknya kalian lakukan. Contoh dalam majelis salat, dalam majelis ilmu, dalam majelis salat Id misalnya, semua majelis kebaikan. Ya, dalam majelis rapat ada rapat kebaikan, maka jika ada orang datang dikatakan rapat-rapat biar yang lain bisa masuk, maka segera rapat. Dan ini bentuk ta'awun, kerjasama antara seorang dengan saudaranya, termasuk dari bab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Sebagaimana kita suka duduk di majelis, ada kawan-kawan yang terlambat, kita ingin juga mereka duduk di majelis, jangan sampai mereka berdiri kasihan. Terkadang majelis 1 jam, 2 jam, kita rapat-rapat agar mereka mau duduk, bisa duduk bersama kita, menunjukkan kita cinta kepada mereka. Subhanallah. Apa balasannya? Kata Allah, fafsahu, maka lapangkanlah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yafsahillahu lakum. Yafsahi. Yafsahi, kenapa yafsahi? Karena ini jawaban dari syarat, jawab syarat. Yafsahillahu lakum. Jawab syarat, dia majzum. Jawab syarat. Syaratnya apa? Jika dikatakan ini idza syarat. Jika dikatakan kepada kalian beri kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum. Jawabannya Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Makanya saya ingatkan kepada antum belajar bahasa Arab. Kalau antum mengerti bahasa Arab, kita terangkan begini, nikmat rasanya. Tapi kalau bahlul-bahlul ya bengong aja ya. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan antum paham. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian beri kelapangan kepada saudara kalian, maka Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Apa kelapangan yang Allah berikan bagi kalian? Di sini ada maf'ul bih, yaitu Allah akan melapangkan. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya Allah akan melapangkan bagi kalian. Nah, melapangkan apa? Objeknya tidak disebut. Dan dalam kaidah ilmu tafsir, jika objek tidak disebutkan, ya, maka memberi faedah keumuman. Ya. Contoh seperti Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang mereka di surga, ya, lafi na'im, dalam kenikmatan surga. 'Alal ara'iki, dan mereka berada di atas dipan-dipan yang sudah dihias, yanzurun. Tatkala mereka berada di atas dipan-dipan, mereka sedang memandang. Memandang apa? Allah tidak sebutkan. Tetapi Allah sebutkan dampak dari memandang tersebut. Kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat dari wajah mereka, nampak wajah yang berseri-seri, wajah bahagia. Tetapi apa yang dipandang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ini menunjukkan pandangan umum mencakup segala pandangan kebaikan. Ya, apakah mereka bahagia karena memandang nikmat surga? Apakah mereka bahagia karena memandang saudara-saudara mereka, orang tua mereka yang juga masuk surga? Apakah mereka bahagia karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Ataukah mereka bahagia karena melihat pelayan-pelayan yang begitu indah? Ataukah mereka bahagia karena melihat istri-istri mereka bersama mereka? Ataukah mereka bahagia melihat para bidadari? Tidak disebutkan. Intinya, tatkala objek maf'ul bih tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Paham di sini? Sekarang saya bawa pada ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yafsahillahu lakum. Kalau kalian beri kelapangan kepada saudara kalian, niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian. Melapangkan apa? Kata para ulama, seluruhnya. Melapangkan bagi kalian urusan dunia kalian,
melapangkan bagi kalian urusan akhirat kalian, melapangkan bagi kalian rizki kalian. Yang penting antum ikhlas waktu memberi kelapangan bagi saudara. Melapangkan bagi kalian fi kuburikum, di kuburan kalian. Sampai para ahli tafsir sebutkan, Allah akan beri kelapangan di kuburan kalian. Bahkan An-Nasafi dalam tafsirnya mengatakan, Taisir fi tafsir, dia mengatakan dan dikatakan ada yang menafsirkan Allah akan beri lapangan pada akhlak kalian. Akhlak kalian akan menjadi semakin indah karena kalian ya berakhlak mulia kepada orang lain. Saya kasih contoh ikhwan, sederhana. Bagaimana kalau kita berusaha berbuat baik sama orang lain, Allah akan bikin kelapangan dada kita, membuat akhlak kita semakin mulia. Contoh sederhana, misalnya kalau sholat Jumat, kita lagi di saf, kemudian padat, ada orang datang terlambat, kemudian kita dengan perhatian sama dia, kita bilang, ya akhi, fadhal ya akhi, kita rapat-rapat sedikit, sebentar, dia masuk di samping kita, Masya Allah, betapa bahagianya kita kasih tempat sama dia, dia juga bahagia, Allah berikan kelapangan dalam apa? Dada kita. Kenapa? Kita pikirkan dia. Sebenarnya tempat sudah sempit, tetapi karena kita ingin dia bisa juga berdiri, dapat saf untuk sholat, kita kasih kelapangan di tempat. Kita bahkan kita panggil, di sini ada tempat. Ini contoh pertama. Maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam hati kita, meskipun kita hanya menjalankan perkara ringan tersebut. Coba orang kedua, sholat Jumat, terus ada yang mau masuk, dia mau masuk, dia nggak mau diambil tempatnya oleh orang lain. Nanti orang itu kalau masuk maksa, jengkel. Jadi dia menyempitkan orang, dia pun dadanya disempitkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mikirkan orang lain, ya, insya Allah Allah juga melapangkan kita. Ya. Ini perkara yang ringan, perkara dalam majelis. Majelis sempit, tinggal berdiri sendiri, mundur sedikit atau maju sedikit, maka kemudian orang-orang masuk kemudian duduk bersama kita, maka Allah akan berikan kita balasan. Ya, Allah akan beri kelapangan kepada kita. Yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Jika dikatakan berdirilah kalian, artinya ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah menuju kebaikan, fanshuzu, maka bersegeralah menuju perbuatan kebaikan tersebut, jangan ditunda-tunda. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya ya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, melihat atau mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sebelum kita masuk pembahasan tentang yarfa'illahu alladhina amanu, masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, masih berkaitan dengan yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya, bahwasanya kalau ada seorang sudah datang, ya, duduk, maka tidak boleh kita bilang berdiri, ya, kemudian kita duduk di tempat tersebut. Karena ini Nabi SAW melarang dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ah, thumma yukhalif ila maq'adihi fayaquda fihi, walakin yaqul ifsahu. Janganlah salah seorang dari kalian berkata kepada saudaranya yang lebih duduk terlebih dahulu, berdirilah. Kemudian dia duduk di tempat orang tersebut, dia suruh orang tadi pindah, ya. Tidak boleh kita bilang demikian. Tidak boleh kita memberdirikan seorang dari tempatnya. Orang yang di luar datang, dia lebih utama untuk duduk di tempat tersebut. Tetapi kalau kita mau, kita bilang ifsahu atau tafassahu. Ya, tafassahu. Tolong lapangkan. Maka dia bergeser, tidak apa. Tapi kalau suruh berdiri, kita ganti tempatnya, maka tidak boleh. Yang boleh kita katakan, kita bilang apa? Tafassahu. Hendaknya beri apa? Kelapangan. Hendaknya beri kelapangan. Ya. Kemudian orang-orang yang terlambat datang, mereka berusaha ya duduk di tempat-tempat yang kosong, ya, di mana akhir dari majelis maju, maka mereka duduk di belakang. Jangan mereka kemudian loncat melangkahi kaki orang-orang kemudian maju ke depan, maka itu tidak beradab, ya. Tetapi orang yang datang lebih dahulu segera merapat,
orang yang datang terlambat, maka mereka duduk di penghujung dari majelis. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi juga dalam tafsirnya membahas tentang tidak boleh seorang kemudian di masjid atau di tempat tertentu kemudian membooking tempat. Misalnya dia pingin saf pertama, dia taruh sajadah. Kemudian dia pergi. Sejak asar dia sudah taruh sajadah supaya dia maghrib dapat rakaat, dapat saf pertama. Maka ini diharamkan karena akhirnya menjadikan tempat tersebut tidak bermanfaat selama bookingan tersebut. Ini tidak boleh. Orang kalau pakai, kalau Anda duduk di situ, kemudian Anda keluar sebentar ke toilet, maka Anda lebih utama untuk kembali. Tidak boleh orang ambil tempat Anda. Ya, misalnya Anda datang di luar, kemudian taruh buku, taruh HP, taruh apa kek, kacamata kek, kemudian pergi ke toilet. Maka tidak boleh ada orang yang menempati tempat Anda, hukumnya haram. Karena Anda yang sudah di luar sampai tempat tersebut, maka tidak boleh ada yang merebutnya. Tidak boleh. Dengan syarat jangan keluar lama-lama. Adapun taruh buku kemudian pergi keluar makan apa kemana-mana, itu enggak boleh. Silakan orang lain mengambil tempatnya. Tapi kalau membooking dengan waktu yang lama, ya ini maka tidak diperbolehkan. Kalau di sini mungkin tidak begitu kelihatan. Tapi zaman kita kuliah dulu, masalah ini ya sering kelihatan di saf pertama di Masjid Nabawi. Sebagian orang, masya Allah semangat, sebagian orang zalim ya. Sebagian orang apa? Zalim. Taruh sajadah orangnya nggak datang. Nanti 1 jam berikutnya baru kemudian dia datang. Duduk dengan santainya. Kita sudah nunggu-nunggu dari tadi. Kemudian dia duduk santai saja cuek seperti enggak ada masalah. Ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian permasalahan juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Bagaimana kalau seorang ingin mendapatkan saf di depan dekat dengan imam atau dekat dengan ustadz yang akan memberikan ceramah, tetapi dia tidak bisa hadir, dia kirim supirnya misalnya, kamu duduk sana dulu ya. Nanti bos datang belakangan. Jadi bosnya yang suruh duduk, supirnya yang suruh duduk. 1 jam berikutnya bosnya datang, ting, dia pergi. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau zaman dahulu mereka kirim budaknya, mereka semangat saf pertama. Jadi saf pertama dikirim budak, suruh nongkrong di situ. 1 jam, 2 jam, dia tunggu aja. Nanti kalau bos majikannya datang, budaknya pergi, maka dia menggantikan posisi yang sudah di booking oleh sang budak. Boleh atau tidak? Imam Al-Qurtubi membolehkan hal tersebut ya. Karena ada riwayat dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin seorang tabi'in rahimahullahu taala, tatkala dia ingin mendapat saf pertama atau tempat dekat, maka dia mengirim budaknya untuk nongkrong di situ. Setelah itu kemudian beliau datang. Wallahu alam, saya baca saja pendapat Al-Qurtubi rahimahullah, tapi sebenarnya dalam diri saya kurang setuju ya. Karena saya rasakan waktu kita di Masjid Nabawi, orang sini kita nungguin kapan dia pergi. Kalau dia pergi kan kita masuk. Ternyata dia enggak pergi-pergi. Ternyata waktu dia pergi majikannya datang gantiin dia. Sakit hati. Sakit. Orang rebut-rebutan di saf pertama ya. Saya pernah ngantri saf pertama, jadi saya saf kedua. Depan orang ini mau pergi. Begitu dia pergi, biasanya habis maghrib dia pergi, saya masuk. Atau habis asar dia pergi, saya masuk. Saya sudah nunggu saf kedua. Kemudian dia pergi, begitu dia pergi saya mau maju, tiba-tiba ada orang lempar sorbannya. Itu tempat saya ya, sorbannya sampai di luar. Waduh. Saya bilang repot juga. Tapi itu kenyataan, artinya orang rebut-rebutan untuk mendapatkan saf pertama ya. Bukan saf pertama di Masjid Al-Barkah, Masjid apa? Nabawi. Tentu pahalanya utama, tapi seorang berusaha mendapatkan saf pertama, tapi jangan mendolimi apa? Orang lain. Taib. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini dalil bahwasanya Allah mengangkat derajat orang beriman dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman plus berilmu. Kemudian Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman plus berilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang hanya beriman tapi tidak berilmu. Ya, orang beriman mulia. Tetapi lebih mulia daripada orang beriman adalah beriman plus berilmu. Dan ternyata beberapa derajat, bukan cuma 1 derajat diangkat di atas orang yang beriman tanpa ilmu. Tetapi orang yang beriman disertai ilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang beriman
tambah ilmu. Dan sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Lailatul Badri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaan seorang alim yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di atas seluruh bintang-bintang. Ya akhi, satu orang alim satu saja, ada ratusan ribuan orang-orang ahli ibadah tapi tidak alim, maka lebih utama orang alim ini. Sebagaimana rembulan, rembulan cuma satu, di malam bulan purnama dia cuma satu, sementara bintang banyak. Tetapi sinar rembulan tersebut menutupi segala bintang-bintang. Kenapa? Karena sinar rembulan bulan purnama tersebut sampai ke bumi, menerangi penghuni bumi di malam hari. Ya. Karena para ulama, para ahli ilmu mereka yang memberikan petunjuk kepada masyarakat. Ya. Oleh karenanya seorang bisa mencapai derajat yang mulia dengan memiliki ilmu. Dan ini di antara dalil untuk semangat menuntut ilmu. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan juga kepada antum sekalian, kalau menuntut ilmu yang serius. Menuntut ilmu yang serius. Sejauh mana ilmu Anda bertambah, tentu disertai dengan mengamalkan, maka sejauh itu pula Allah akan mengangkat derajat Anda di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada suatu laftah, yaitu faedah yang disebutkan oleh Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Beliau sebutkan Allah berbicara tentang adab bermajelis, bahwasanya kalau ada orang datang kita lapangkan agar mereka duduk. Namun setelah itu Allah menyebutkan sekelompok orang khusus yang akan diangkat derajatnya. Padahal kita tahu bahwasanya orang-orang yang mungkin melampangkan majelis belum tentu orang berilmu, mungkin ahli ibadah. Banyak model-model kaum muslimin. Tetapi kenapa Allah khususkan tentang orang-orang berilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu darajat. Alladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kenapa khusus disebut orang berilmu setelah Allah berbicara tentang adab melapangkan majelis? Kata beliau, karena namanya orang tatkala nuntut ilmu, mereka ingin dekat dengan ustadznya. Mereka ingin dekat dengan sumber majelis ilmu, ya. Apalagi zaman dahulu tidak ada mic, ya. Ya, maka ingin sekali dekat dengan ustadz sama syekh, sehingga syekhnya kenal dengan mereka dan mereka merasa senang bisa menimba ilmu dari jarak yang dekat dari guru mereka, dan itu kemuliaan bagi mereka. Ada rif'ah, ada merasa ketinggian yang mereka dapatkan, ya. Tatkala mereka mungkin melapangkan majelis sehingga orang-orang lain yang datang belakangan bisa berdampingan dengan dia, yang seharusnya di belakang malah bisa apa? Bisa saja duduk samping dia karena dia lapangkan, maka berarti dia mengalah. Dia mengalah agar orang lain bisa duduk di samping dia dan bisa mendapatkan keutamaan ketinggian dekat dengan sang guru. Maka al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala dia memberi, ya, kesempatan kepada orang lain untuk mencapai derajat yang tinggi, maka Allah juga berikan dia derajat yang apa? Yang tinggi. Paham tidak? Paham? Saya ulangi, orang ingin duduk dekat dengan syekh, ya, dengan gurunya. Apalagi zaman dahulu enggak ada mic, ya. Maka tatkala dia memberi kelapangan, orang-orang bisa duduk di samping dia. Akhirnya sederajat dengan dia dalam kedekatan kepada sang guru. Maka tatkala dia beri kesempatan kepada orang lain untuk meraih derajat, dia akan diberi derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan lagi, kenapa disebutkan tentang orang yang berilmu? Kata Al-Alusi rahimahullahu taala, karena persaingan di antara orang-orang berilmu sangat keras. Ya. Betapa sering timbul hasad di antara mereka. Betapa sering timbul dengki di antara mereka. Merasa tersaingi oleh yang lainnya atau merasa menyaingi yang lainnya. Ya, oleh karenanya dia harus melawan egonya. Jangan dia merasa tersaingi oleh saudaranya. Dalam hal menuntut ilmu, dalam hal dakwah, beri kesempatan kepada yang lainnya untuk berdakwah, beri kesempatan kepada yang lainnya untuk menyampaikan ilmu selama ilmu tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada kaidah, ya, bahwasanya hanya saya saja yang boleh tempat untuk diambil ilmu. Itu enggak boleh tentunya, ya. Yang lain jangan. Nuntut ilmu sama saya aja, yang lain jangan. Yang lain ilmunya kurang, yang ini gini, yang lain gini. Ya akhi, subhanallah. Mad'u, audien sangat banyak. Ustaz tidak cukup, dai tidak cukup untuk bisa memberi pengajaran kepada seluruh audiens.
Kalau ada saudara-saudara kita yang mungkin baru datang, baru berdakwah, beri kesempatan kepada mereka, ya. Kita bimbing mereka. Mungkin mereka yang baru datang belum mengerti tentang medan dakwah, kita bimbing. Tapi jangan kita merasa adalah saingan bagi kita. Sungguhnya para dai bukan kompetitor bagi kita, tapi adalah apa? Partner dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Alusi menyampaikan faedah luar biasa. Dia mengatakan kenapa disebut ahli ilmu? Karena tanafus, ya. Persaingan di antara mereka sangat besar. Ini juga disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan terdapat tahasud, saling dengki di antara para ulama sebagaimana ada saling dengki di antara para pemilik harta. Para pemilik harta. Orang yang memiliki harta mereka saling hasad. Para pedagang mereka saling dengki di antara mereka, persaingan dalam berdagang, ya. Demikian juga terkadang hasad di antara penuntut ilmu, ya. Di antara para dai terkadang sangat besar, ya, bahkan bisa jadi melebihi orang-orang yang hasad dalam urusan dunia. Maka ini peringatan kepada orang-orang berkecimpung dalam ilmu untuk mengikhlaskan niat mereka dan beri kesempatan kepada yang lainnya untuk bisa berdakwah, karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita kerjakan sendirian, tidak mampu. Anda enggak mampu. Dari sisi ilmu Anda enggak mampu, dari sisi tenaga Anda tidak mampu, ilmu Anda terbatas, umur Anda terbatas, ya. Oleh karenanya butuh partner. Butuh partner. Kalau ada yang salah perlu dibimbing, diluruskan, bukan dijatuhkan, bukan dianggap kompetitor sebagai pesaing, tapi semuanya adalah kawan, ya, agar Islam bisa tersebar, sunnah bisa dirasakan oleh masyarakat. Taib. Dalam Sahih Muslim dari Nafi' bin Abdul Harith, dia bertemu dengan Umar bi Usfan. Nafi' bin Abdul Harith bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi Usfan. Usfan nama tempat. Wa kana Umar yasamilu fi Makkah. Rupanya Nafi' bin Abdul Harith ini adalah pegawainya Umar. Umar menjadikan dia mungkin gubernur di Mekah atau wali kota di Mekah. Maka Umar bertanya, "Man ista'maltahu ala ahli wadi?" Siapa yang kau jadikan pegawaimu jadi Pak Lurah, ya misalnya di ahli wadi, kepada penduduk yang tinggal di lembah? Siapa yang menjadi pemimpin di situ, Pak Lurahnya? Faqala Ibnu Abza. Kata Nafi', aku jadikan Ibnu Abza menjadi Pak Lurah di situ. Faqala, Umar bertanya, "Wa man Ibnu Abza?" Siapakah Ibnu Abza? Qala maulan min mawalina, seorang budak di antara budak-budak kami. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Fastakhlafta alaihi maulan?" Kau jadikan Pak Lurah atau pemimpin daerah tersebut seorang budak? Maka Nafi' menjawab, "Innahu qari'un li kitabillah." Sungguhnya dia adalah orang yang bisa baca apa? Al-Qur'anul Karim. Itu qari, ahli baca Quran. Wa innahu alimun bil faraid, dan dia ahli dalam ilmu faraid. Ini orang alim. Qala Umar, maka Umar mengomentari sikap yang dilakukan oleh Nafi' menjadikan seorang budak namun dia alim sebagai pemimpin di situ. Maka Umar berkata, "Ama inna nabiyakum qad qala," ketahuilah bahwasanya nabi kalian, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan sebagian kaum gara-gara Al-Qur'an. Itu gara-gara mereka tidak mengamalkan apa? Al-Qur'an. Maka apa yang dilakukan oleh Nafi' sudah benar tatkala mengangkat Ibnu Abza sebagai seorang pemimpin karena dia adalah orang yang alim. Demikian juga hadis yang masyhur, ya, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya tentang kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sahabat junior, ya. Namun tatkala Umar rapat, terkadang Umar panggil Ibnu Abbas rapat bersama para sahabat-sahabat senior yang sudah tua-tua, rapat dengan Umar. Kemudian Umar panggil Ibnu Abbas untuk ikut serta rapat. Akhirnya para sahabat yang senior merasa enggak enak. Ini kenapa anak kecil ikut masuk dalam rapat kita? Kalau dia boleh masuk, anak-anak kita juga boleh masuk dong. Maka Umar jelaskan, Ibnu Abbas ini tidak sembarangan. Maka Umar Ibnu Khattab mengetes mereka tentang tafsir firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa maksud ayat ini? Para sahabat jawab dan tidak tepat. Yang tepat jawaban Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ini adalah kabar dari Allah bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Subhanallah. Ibnu Abbas cerdas dan dia tahu tafsir daripada surat ini, dari ayat ini. Maka Umar ingin menunjukkan Ibnu Abbas meskipun dia
junior, tapi dia pantas untuk duduk bersama orang-orang senior. Kenapa? Karena ilmunya. Karena ilmunya. Ya Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Kalau Allah mengangkat orang berilmu beberapa derajat, maka kita juga hendaknya demikian. Kalau ada orang berilmu kita hormati, kita angkat mereka. Mereka memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi SAW tatkala perang Uhud, waktu Nabi SAW menguburkan para sahabat, terkadang satu liang lahat, beberapa sahabat, 2 atau 3. Maka Nabi bertanya, ayyuhuma ya aktsaru hifdzan li kitabillah. Siapa di antara 2 mayat ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kata si fulan, qaddimuhu fil lahat. Maka dia duluan yang dimasukkan dalam liang lahat. Ya. Masukkan dalam liang. Artinya orang berilmu dihormati. Ya. Tetapi tentunya peringatan bagi orang yang memiliki ilmu, meskipun dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan dia angkuh, sombong, sok dan yang lainnya. Saya sering sampaikan sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, sebagaimana jabatan bisa bikin orang sombong dan angkuh, demikian juga ilmu terkadang bisa bikin orang apa? Sombong dan angkuh. Terutama yang ilmunya yang masih cetek-cetek ya. Baru ngaji berapa bulan sudah tidak tahu sunnah dia. Padahal yang tidak tahu sunnah itu ternyata sudah poligami. Kalah praktek. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ilmu untuk membuat orang tawadhu, bukan menjadikan orang semakin apa? Sombong dan angkuh. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang yang beriman, jika kalian memiliki najwa, berbicara khusus, bisik-bisik dengan Nabi, ada urusan penting dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsultasi atau bertanya, kalian datang secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka bawalah sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedekah. Yang sedekah ini akan diambil oleh Nabi dan akan dibagikan kepada fuqara. Kenapa turun ayat ini? Ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir, namun di antara pendapat yang kuat yaitu bahwasanya kaum muslimin banyak yang ingin ketemu Nabi, sedikit-sedikit ketemu Nabi, sedikit-sedikit ngobrol, sedikit-sedikit bertanya, sehingga Nabi terganggu. Nabi punya kesibukan, Nabi banyak urusan. Ya, sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka datang nanya, ingin bicara sama Nabi. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Kalau ingin ngobrol sama Nabi yang serius. Ya, kalau yang perlu bawa sedekah baru bisa ngobrol. Baru bisa tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalikum khairul lakum wa athhar. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian bertanya kepada Nabi, ingin ngobrol sama Nabi, ingin konsultasi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bawalah sedekah. Allah tidak sebutkan kadarnya berapa, tetapi suruh bawa sedekah sebelum ngobrol dengan Nabi, sebelum konsultasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain supaya mereka tidak menggampangkan untuk berbicara dengan Nabi, dan ini ayat untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan seperti orang biasa, dia punya kesibukan, dia punya keperluan, maka seorang harus menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara kecuali bicara yang penting dan harus bawa sedekah. Tatkala turun ayat ini, banyak sahabat yang miskin. Akhirnya enggak bisa apa? Enggak bisa nanya. Orang mau nanya juga punya duit, mikir-mikir mau apa? Mau nanya. Karena mau nanya harus apa? Bawa sedekah. Khilaf di kalangan para ulama, apakah ayat ini diterapkan atau tidak? Dalam sebagian riwayat, Ali bin Abi Thalib dialah satu-satunya yang menerapkan ayat ini. Maka dia mengatakan, saya punya uang 1 dinar dan saya ingin ngobrol sama Nabi SAW, maka saya pecah menjadi 10 dirham. Saya pecah menjadi 10 dirham, maka bisa jadi 10 majelis. Ketemu Nabi 1 dirham. Ketemu lagi apa? 1 dirham. Habis sudah enggak bisa nanya lagi, habis selesai. Ya, ada yang mengatakan Ali sempat menerapkan ayat ini, kemudian turun ayat berikutnya, ya, memansuhkan ayat ini. Allah berfirman setelahnya, fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian tidak punya sedekah, orang miskin, maka enggak apa-apa nanya, ya, Allah memaafkan, tidak perlu bawa sedekah. Ingat ya, sedekah ini bukan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya sebagian ulama seperti Al-Alusi mengatakan, ini ayat ini faedahnya agar orang bersedekah dan Nabi bisa mengumpulkan sedekah, Nabi bisa bagi-bagi kepada fakir miskin. Kemudian kata Allah, asfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apakah kalian takut menjadi miskin, merasa berat karena harus memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Fa idz lam taf'alu wa taballahu alaikum. Jika kalian tidak melakukannya, tidak membayar sedekah sebelum bertanya kepada Nabi, ngobrol sama Nabi, wa taballahu alaikum, dan Allah memberi taubat kepada kalian. Artinya kata para ulama, Allah mansuhkan ayat sebelumnya. Allah mansuhkan ayat sebelumnya. Setelah turun ayat yang ke-13 ini, maka orang boleh bertanya kepada Nabi, boleh berbicara dengan Nabi pembicaraan khusus tanpa harus bawa sedekah, karena hal itu memberatkan para sahabat. Makanya Allah mengatakan wa taballahu alaikum, Allah menerima taubat kalian, yaitu Allah mansuhkan ayat nomor 12. Fa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullah wa rasulah. Maka dirikanlah salat, bayarlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi para ulama khilaf, dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ayat tentang memberi sedekah sebelum ngobrol sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang lain dipilih oleh Al-Qurtubi rahimahullah, dalam tafsirnya beliau berkata, ayat ini belum sempat diterapkan. Baru turun ayat tersebut, para sahabat heboh. Menanya, ketemu Nabi harus bawa apa? Sedekah. Sebagian mereka membawa sedekah, sebagian mereka merasa berat. Sebelum mereka terapkan, Allah langsung mansuhkan. Allah langsung apa? Mansuhkan. Jadi dimansuhkan sebelum diterapkan. Dan ini pendapat dipilih oleh Al-Qurtubi. Kenapa? Karena hadis tentang kisah Ali bin Abi Thalib yang membagi 1 dinar menjadi 10 dirham, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Dan juga, atau asarnya dhaif. Dan juga, ini yang diisyaratkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Kenapa? Karena tujuan ayat ini agar kaum muslimin menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak asal banyak omong ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya banyak kesibukan. Ya, Nabi punya keluarga yang banyak, Nabi punya pekerjaan, Nabi harus berfatwa, Nabi memikirkan tentang negara Islam tatkala itu. Maka ketemu harus bawa sedekah. Tatkala mereka merasa berat, enggak jadi. Tetapi sudah jadi pelajaran bagi mereka untuk tidak sembarang ngomong bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang benar ayat ini, ayat nomor 12 dimansuhkan sebelum diterapkan dengan ayat yang nomor berapa? 13. Paham sampai di sini? Paham ya? Baik, kita ingin selesaikan. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-14. Alam taro ilal ladzina tawallaw. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang, ya, tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, orang-orang yang mereka berwala kepada suatu kaum yang dimurkai oleh Allah. Maksudnya orang-orang munafik. Mereka berwala, mereka loyal kepada qauman ghadiballahu alaihim, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, mereka loyal kepada orang Yahudi. Ma hum minkum wala minhum. Mereka ini orang munafik bukan dari kalian kaum mukminin, wala minhum, dan juga bukan dari orang-orang Yahudi. Mudzabdzabuna baina dzalik, mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula wala ilaha ula. Mereka bingung, tidak ke sini, tidak ke sini. Terkadang sama kaum mukminin, terkadang sama orang-orang Yahudi. Jadi sifat mereka kata Allah, tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Mereka berloyal kepada orang-orang Yahudi. Wa yahlifuna 'alal kadzibi wa hum ya'lamun. Dan mereka berdusta di atas kedustaan, mereka bersumpah dengan dusta padahal mereka tahu mereka berdusta. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ahli tafsir, ini ayat turun kepada orang munafik yang mereka kalau ketemu orang Yahudi maka mereka mencela Rasulullah SAW, mencela kaum muslimin. Nanti kalau Nabi ketemu mereka, kalian ngomong gitu ya? Oh enggak, demi Allah enggak, demi Allah enggak. Mereka tahu mereka berdusta, ya. Tapi Allah bongkar perkataan mereka. Namun untuk menutup diri mereka, maka mereka bersumpah, berdusta, bahkan dusta mereka ditekankan dengan sumpah. Kata Allah, a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Sungguhnya Allah telah siapkan bagi mereka adab yang pedih, yaitu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling dasar. Oleh karena sebagian salaf mengatakan neraka darokat, neraka turun ke bawah, paling parah. Neraka yang paling bawah, yang paling kerak dasar adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Adapun orang-orang kafir asli di atasnya masih lebih ringan, ya, sama-sama berat ya. Tapi lebih berat apa? Orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik menggabungkan dua kesalahan. Pertama kufur, kedua dusta. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kata Allah, mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Menampakkan diri mereka beriman, ternyata dalam batin mereka kekufuran. Sehingga mereka kufur plus bohong.
Adapun orang kafir, mereka terang-terangan kami kafir, kami Yahudi, kami Nasrani. Sehingga dosanya orang munafik lebih parah. Maka adab bagi mereka, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Kata Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Falahum adzabun muhin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai untuk menyelamatkan mereka. Ketahuan, oh enggak, demi Allah enggak. Sebagian qiraah ittakhadhu imanahum. Mereka menjadikan iman mereka sebagai perisai mereka. Artinya mereka ngaku Islam supaya tidak diganggu oleh kaum muslimin, supaya tidak ketahuan belang mereka, sehingga mereka ngaku sebagai orang beriman padahal orang kafir, atau mereka tadi bersumpah-sumpah untuk menutupi kebohongan mereka. Fasaddu an sabilillah. Padahal mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, falahum adzabun muhin. Bagi mereka adab yang menghinakan. Ini ayat tentang orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita jelaskan bahwasanya surat Al-Mujadalah turun di kota Madinah, dan di kota Madinah sudah ada orang-orang munafik. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari adab Allah pada hari kiamat. Ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam abadi selama-lamanya. Allah lanjutkan lagi bagaimana nasib mereka di neraka jahanam. Allah ceritakan. Subhanallah, ayat-ayat ini turun kepada orang munafik. Orang munafik tahu bahasa Arab. Mereka dengar ayat-ayat ini namun mereka tidak sadar. Kata Allah, yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Hari di mana Allah akan bangkitkan mereka seluruhnya. Orang munafik tersebut dibangkitkan. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Ternyata sampai di akhirat mereka masih juga bersumpah, ya Allah kami beriman. Mau bohong Allah lagi di akhirat. Sudah di neraka, sudah di akhirat masih mau bohong lagi. Namun karena kebohongan tersebut sudah kebiasaan bagi mereka, mereka sudah tahu bohong mereka tidak bermanfaat, mereka masih tetap bohong kepada Allah. Kata Allah, fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka nanti akan berbohong, bersumpah kepada Allah dengan kebohongan sebagaimana mereka sekarang bersumpah dengan kebohongan kepada kalian wahai orang-orang beriman. Wa yahsabuna annahum ala syai', dan mereka menyangka dengan berbohong kepada Allah mereka bisa selamat. Ya. Tidak mungkin, Allah Maha tahu. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang sungguhnya para pendusta. Ini Allah tekankan. Ala innahum, sungguhnya mereka itu humul. Dhamir fasal, hum di sini untuk menekankan. Humu al-kadzibun. Alif lam lagi dipasang pada mereka. Sehingga kalau kita artikan sungguhnya mereka itulah benar-benar para pendusta. Allah sebutkan lagi tentang mereka. Istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Istahwadh dalam bahasa Arab dari al-haudhu. Al-haudhu artinya as-sauq, yaitu digiring. Bahkan sebenarnya mengatakan as-sauq bis-sari', yaitu digiring dengan cepat. Jadi mereka digiring oleh syaitan. Orang munafik ini hatinya digiring oleh syaitan. Sampai istaula alaihim, sampai syaitan pun menguasai mereka. Kata Allah, kenapa mereka bisa demikian? Nekat bersumpah, berbohong, bermuka dua. Kata Allah, istahwadha alaihimu syaitan. Mereka telah digiring, diarahkan oleh syaitan. Manusia bisa jadi jahat dengan dua faktor. Faktor eksternal, faktor internal. Faktor internal hatinya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu menyeru kepada keburukan. Syahwat dia, jiwanya dia. Dan ada faktor eksternal, itu syaitan yang membisikkan kepada jiwanya. Ya. Orang-orang munafik dua-duanya. Eksternal kuat sampai Allah mengatakan syaitan menguasai mereka, menggiring mereka. Apa akibatnya? Fa'ansahum dzikrallah. Maka syaitan membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Atau syaitan membuat mereka meninggalkan Allah. Karena nisyan dalam bahasa Arab bisa artinya ghaflah, bisa artinya tark. Ya, bisa artinya apa? Meninggalkan. Ya, seperti bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan. Seperti nasullaha fanasiyahum. Mereka meninggalkan Allah, maka Allah pun nasiyahum. Allah meninggalkan mereka. Bukan diartikan Allah lupa kepada mereka. Allah tidak pernah lupa. Tapi maksudnya Allah meninggalkan apa? Mereka. Dan itu bukan takwil. Karena nisyan dalam bahasa Arab bisa artinya ghaflah, bisa artinya atau zuhul, bisa artinya juga adalah tark. Ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah para pengikut syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwasanya kelompok syaitan itulah orang-orang yang merugi.
Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin." Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, muhaddah, ya, oposisi bagi Allah dan Rasulnya. Jadi oposisi, menentang. Allah bilang begini, mereka bilang begini. Rasul bilang begini, mereka bilang begini. Ulaika fil adzallin, maka mereka termasuk orang-orang yang sangat terhina. Al-adzal artinya yang terhina, ya. Bukan dzalil tapi adzal, sangat terhina. Mereka adalah orang-orang yang sangat terhina. Di dunia maupun di akhirat. Kata Allah, "Kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz." Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Dan betapa banyak umat dibinasakan oleh Allah, ya, karena Allah menolong para rasul-rasulnya. Rasul-rasul Allah menang kalau bukan dengan diazab musuh-musuhnya atau menang dengan hujjah, ya, dengan dalil, tidak ada yang bisa membantah argumentasi para rasul. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Ya, meskipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tersebutlah bapak-bapak mereka, mereka tidak akan berkasih sayang dengan mereka. Au abna'ahum, meskipun orang-orang kafir tersebut adalah anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Wa asyiratahum, atau kabilah mereka, kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah orang-orang yang Allah catat iman dalam hati mereka dan Allah kuatkan mereka dengan ruhum min, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan Allah masukkan mereka dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka abadi dalam surga-surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah kelompok Allah Subhanahu wa taala, golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah, kelompoknya Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang, ya, tidak boleh berkasih sayang, menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya, yang benci agama ini, ya, tidak boleh. Kecuali ada masalah tertentu, kecuali kemaslahatan duniawi tertentu, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum." Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian, tidak menyerang, tidak memusuhi agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Tidak mengapa, tetapi kemudian jadi teman dekat, kemudian menjadi kasih sayang, maka Allah larang. Itu bukan ciri-ciri penghuni apa? Penghuni surga. Oleh karenanya Al-Imam Malik disampaikan oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala berdalil dengan ayat ini, tidak boleh berlemah lembut dengan Qadariyah. Tidak boleh berlemah lembut dengan ahlul bidah Qadariyah. Kemudian ulama mengumumkan Qadariyah sebagai contoh. Demikian juga ahlul bidah yang lain, maka tidak boleh kita berkasih sayang dengan mereka kecuali ada kemaslahatan. Asalnya kita bukan teman dekat mereka. Kecuali ada kemaslahatan, kita boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir, boleh berbuat baik kepada ahlul bid'ah, ya. Karena Allah melarang hal tersebut, ya. Karena ciri-ciri penghuni surga, ciri-ciri hizbullah adalah mereka tidak berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang ingin sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau azan silakan, ya. Ustadz, bagaimana jika kita tatkala datang ke kajian dan kita datang 1 jam sebelum kajian dimulai, lalu teman kita menitip booking tempat di samping kita duduk? Apakah ini juga tidak diperbolehkan? Iya, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Orang yang datang di luar dia lebih utama untuk menempati tempat tersebut. Maka tidak boleh nitip bookingan, ya. Kecuali ustadz bilang saya minta di booking, ya. Dia yang ceramah masalahnya. Dan apabila tatkala datang ke kajian sementara waktu kajian mau dimulai dan ada space tempat duduk di depan, bolehkah kita maju dan duduk di depan ustadz? Boleh, enggak ada masalah, tapi kita minta izin, ya, karena ada tempat kosong, kita jangan loncat-loncat bahu orang, ya, karena kita mengganggu mereka. Ya, dengan pelan-pelan, permisi kita maju ke depan, enggak ada masalah.
Bagaimana cara menasihati seorang saudara yang tidak pernah tegur sapa dengan tetangga ataupun orang samping kanan kirinya di saat kajian? Mungkin dia lagi serius ya, sehingga dia tidak sempat menegur sapa kanan kiri, tapi seharusnya sebelum kajian kita senyum kanan kiri ya. Bukankah senyum berpahala? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebajikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun kau hanya sekedar tersenyum tatkala bertemu dengan saudaramu. Kalau Nabi bilang jangan remehkan senyum, maka Anda jangan remehkan apa? Senyum. Apa salahnya Anda senyum kanan, senyum kiri, ya? Tidak ada ruginya. Di akhirat dicatat apa? Sebagai pahala, ya. Baik, pertanyaan, benarkah perkataan Allah ada tanpa tempat dan arah? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerlukan tempat, ya. Allah dahulu ada tanpa ada makhluk, dan tempat termasuk daripada apa? Makhluk. Dan Allah sebagaimana logika yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala membantah Jahmiyah, ada 3 kemungkinan tatkala Allah menciptakan makhluk. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya. Kedua, Allah menciptakan makhluk tersebut di luar dirinya, kemudian dimasukkan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar dirinya dan tetap di luar dirinya. 3 kemungkinan. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya, maka ini tidak benar. Berarti Allah bersatu dengan apa? Makhluknya, dan makhluk penuh dengan kekurangan, kotoran dan macam-macam, dan ini Allah Maha Suci dari segala hal tersebut. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan makhluk di luar, kemudian Allah masukkan dalam dirinya, itu pun tidak mungkin. Sama, Allah masukkan hal yang penuh kekurangan, kotoran yang dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampai sekarang adalah maha tinggi di luar makhluk tersebut, ya. Makanya orang-orang yang menolak Allah di atas, mereka menyangka kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh bumi, Allah dinaungi oleh langit. Bumi dan langit sangat kecil, bagaimana bisa menaungi apa? Allah. Tapi yang benar, Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Paham? Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal amru jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, maka seluruh bumi pada hari kiamat kelak akan dalam genggaman Allah, dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Sungguh kecil, ya. Langit dan bumi sangat kecil. Bagaimana mau menaungi Allah Subhanahu wa taala? Mereka menolak Allah di atas karena mereka dalam benak mereka, kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh yang di bawah, sehingga Allah butuh dengan tempat. Kita katakan tidak, justru langit dan bumi yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak rusak, ya. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh ruang hampa, dinaungi oleh langit. Tidak. Allah Maha besar, Allahu Akbar. Tetapi Allah di mana? Di atas. Di luar alam semesta. Paham? Saya katakan tadi, Allah ciptakan makhluk 3 kemungkinan. Paham tidak? Kemungkinan yang 3, Allah ciptakan di luar dan tetap aja di luar. Dan terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Kalau seandainya semua dalil yang menunjukkan Allah di atas tidak benar, harus ditakwil, maka Al-Quran artinya kitab kebohongan. Kitab kebohongan. Bahkan syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Syariat Islam ini bisa dibangun dengan meyakini Allah di atas. Kenapa? Al-Quran turun dari atas, malaikat turun dari atas, malaikat laporan ke atas, Nabi berdoa ke arah atas, Nabi tunjuk ke atas. Kita berdoa kemana? Ke arah atas. Nabi Isra Mi'raj ke atas, ya. Semua syariat dibangun di atas, meyakini Allah ada di atas. Kalau ternyata Allah tidak di atas, itu dalil semua itu buat apa? Nabi bohong kalau gitu. Ratusan dalil, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bal alfani 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Kalau semuanya ternyata harus ditakwil, ternyata tidak benar, ya berarti Al-Quran isinya apa? Kebohongan. Jadi ini yang membuat mereka menolak Allah di atas, karena mereka sebelum mentakwil mereka mentasbih dulu. Seperti dikatakan Ar-Razi dalam kitabnya Asas Taqdis. Dia berkata, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy. Arsy tempat, kalau arsy jatuh Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Kita bilang betapa banyak yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contoh langit dan bumi. Langit di atas bumi, ternyata langit jauh lebih luas daripada bumi. Langit jauh lebih luas daripada apa? Bumi. Dan langit tidak butuh kepada bumi. Langit tidak butuh
kepada bumi. Kalau antara makhluk dengan makhluk, ternyata ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah, apalagi Allah dengan makhluk. Mau bilang, kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah menempati arsy, Allah butuh kepada arsy. Ini adalah tasbih. Jadi otaknya mentasbih terlebih dahulu, baru kemudian apa? Menolak. Artinya mereka ini menolak dalil dengan logika. Logika mereka yang ternyata salah. Kalau ternyata Allah tidak di atas, berarti Nabi bohong dong selama ini. Nabi bertanya kepada sang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Untuk menunjukkan wanita ini mukminah, budak ini mukminah atau tidak untuk bisa dibebaskan. Dan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, Allah di atas langit. Budak itu berarti atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan, merdekakan budak ini, dia berhak untuk dimerdekakan karena dia seorang apa? Wanita apa? Mukminah. Karena dia mengetahui Allah berada di mana? Di atas, ya. Sudah, sekarang ini masalahnya racun filsafat sudah masuk dalam masalah akidah, kemudian berbagai macam, akhirnya mereka menolak banyak ayat, banyak dalil, ayat sifat karena menggunakan logika mereka yang logika tersebut apa? Salah, ya. Taib. Menurut kalian Allah tidak ada terus di mana? Oh, Allah, mereka khilaf. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Jahmiyah muta'abbidah, Allah di mana-mana. Allah di mana-mana, terus maksudnya di mana? Di WC, di tempat sampah atau di mana? Di neraka atau di mana? Oh enggak, kalau kami tidak mengatakan Allah di mana? Allah suci dari tempat, berarti Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, enggak. Tidak di bawah, enggak. Ya tidak ada berarti. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tidak ada berarti. Tidak bisa ditunjuk katanya. Kalau bisa ditunjuk berarti salah loh. Subhanallah. Sesuatu yang tidak bisa ditunjuk tidak ada berarti. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali abstrak. Ya. Kita udara kita bisa tunjuk, semua yang ada bisa kita tunjuk. Makanya tatkala kita, di akhirat kala orang-orang penghuni surga akan melihat apa? Wajah Allah, melihatnya ke atas. Kata Nabi SAW, "Innakum satarawna rabbakum a'yanan." Ya. Kalian pada hari kiamat kelak akan melihat Allah dengan mata kalian. Kama tarawunal badr. Kama tarawunal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kita lihat bulan, lihat ke atas selesai, tidak perlu gini karena yang dilihat di mana? Di atas. Berarti ada arah enggak itu? Ada. Ini hadis mau diapain? Hadisnya mutawatir. Sehingga mereka yang sudah kejebak dengan filsafat, mereka bingung mentakwil ini semua. Ini pembahasannya nanti dalam kesempatan yang lain insyaallah dalam masalah asma wa sifat. Baik, demikian saja kajian kita, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.